Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hasil praktikum dari praktikum keempat ya, percobaan keempat tentang kelarutan sebagai fungsi suhu atau temperatur. Nah, jadi dari kata-kata fungsi sebetulnya sudah kelihatan ya. Nanti gimana hasilnya. Jadi yang dimaksud dengan fungsi artinya apa? Suhu atau temperatur itu akan mempengaruhi suatu kelarutan zat ya, baik itu zat yang kita gunakan di sini adalah asam oksalat ya. Nah, jadi nanti yang digunakan itu kelarutannya akan diuji berdasarkan perubahan temperatur. Nah, di mana di percobaan itu kita harus tahu dulu ya makna kelarutan itu apa sebenarnya yang dimaksud sama kelarutan. Nah, kelarutan itu atau simbolnya apa? S ya. Ya, simbolnya adalah solubility ya atau S. Itu artinya adalah jumlah zat ya. Jumlah zat maksimum gitu ya. Maksimum yang dapat larut ya, yang dapat larut dalam atau dalam 1 liter ya, dalam 1 liter larut. Jadi itu maknanya. Sehingga nanti kelarutan ini sama saja dengan molaritas. Jadi jumlah zat di sini kita ambilnya adalah mol, gitu ya. Sebenarnya jumlah zat nggak harus mol, tapi kalau kita samakan dengan molaritas, maka nanti jumlah zatnya harus mol. Karena karena molaritas itu kan sama dengan mol per volume ya, volumenya dalam satuan liter. Nah, namun kalau kalian baca-baca di jurnal, pasti kelarutan nggak cuma disimbolkan dengan mol per liter gitu. Jadi kalau pakai definisi ini kan nanti satuannya jadinya molar ya atau sama dengan mol per liter. Kadang kalau kita baca di jurnal juga ada satuan kelarutan itu bisa gram per liter, bahkan bisa gram per mili gitu ya, dan lain-lain. Bahkan bisa juga gram per gram, karena airnya nanti di volume airnya yang dihitung, masa airnya dihitung, bukan pakai volume lagi. Nah, bebas sebenarnya ya, nggak harus sama. Cuman kita pakai standar aja, sepakat menggunakan molaritas. Kenapa? Karena kita akan melakukan proses titrasi, nah, maka kita perlu molaritas. Jadi kelarutan ini kan sebenarnya jumlah zat maksimum yang dapat larut. Berarti kan besarnya suatu kelarutan itu dipengaruhi sama jumlah zat. Artinya semakin tinggi mol atau banyaknya zat semakin besar, maka otomatis kelarutannya juga akan makin meningkat. Begitupun sebaliknya, kalau mol zat terlarutnya semakin sedikit, maka kelarutannya juga semakin kecil gitu ya. Ini kan kalau berdasarkan persamaan ini. Tapi ternyata secara termodinamika ya, kelarutan itu dipengaruhi sama delta H kelarutan. Jadi secara termodinamika, maaf ya, ini kurang slide-nya, kita coba tambah dulu. Nah, kalau secara thermodynamically ya, nah itu kelarutan itu dipengaruhi sama apa tadi saya bilang delta H? Ya, entalpi H atau entalpi H kelarutan. Jadi ada pengaruhnya. Nanti kita bisa hitung dari D ln K per 2 apa ya? Sama dengan delta. Nanti ada hubungannya ya. Pokoknya saya lupa persamaan. Nanti kalian cari aja. Ada di macam mana banyak. Nanti delta H per RT gitu. Nah, jadi konstan ini K-nya adalah konstanta dari kelarutannya. Berarti K-nya kan kalau untuk kelarutan tuh pakainya KSP gitu kan. KSP dari garam yang dilarutkan. Kemudian dibagi sama dipengaruhi sama temperatur. Nah, temperaturnya mempengaruhi. Jadi nanti delta H kelarutan juga mempengaruhi. Jadi delta H kelarutan itu kan kayak delta H solubil itu tuh kayak energi gitu kan. Energi yang dibutuhkan gitu ya. Yang dibutuhkan untuk melarutkan sejumlah garam ya. Melarutkan sejumlah
sejumlah zat. Nah, artinya yang namanya energi itu pasti dipengaruhi sama kinetiknya atau potensialnya. Berarti berpengaruh sama suhu. Nah, makanya muncullah parameter suhu. Nah, suhu ini kan di sini kan seperti ya. Coba perhatikan ya, seperti. Jadi saat ini kan kalau kita buat jadinya delta H per R kali seperti, sama aja kan. Nah, makanya suhu ini nanti diplot dalam seperti sepertemperatur, tapi satuannya harus dalam Kelvin ya. Nah, gitu. Jadi suhu itu ternyata memberikan peran besar untuk mempengaruhi delta H. Kenapa? Karena suhu akan bermain di kinetik ya, di kinetika. Dia akan mempengaruhi tumbukan-tumbukan antar partikelnya, sehingga nanti kalau suhunya tinggi relatif dia akan semakin cepat larut. Kalau suhunya rendah relatif akan lambat larutnya atau sedikit yang larut. Nah, maka sebenarnya untuk zat-zat yang sukar larut ketika diberikan suhu yang tinggi, dia akan larut. Tapi ketika suhunya turun lagi, dia akan cenderung turun kembali. Makanya nanti kelarutan itu dibuat reaksinya kesetimbangan. Nah, jadi misalnya asam oksalat ya, H2C2O4 setimbang jadi apa nih? H plus ya. H plus HC2O4 min. Nah, jadi prosesnya keseimbangan seperti ini. Ini kan solid ya. Jadi ini aqueous, ini aqueous. Jadi dia bisa ke kanan, artinya jadi ion-ion, artinya larut. Kalau nanti suhunya turun, balik lagi ke kiri, jadi solid, jadi padatan lagi, mengendap lagi dia. Nah, itu yang terjadi dalam suatu kelarutan, karena prosesnya kesetimbangan. Makanya kita tadi masukkan faktor ln K di sini, kesetimbangannya. Ya, itu secara termodinamika. Nah, tapi kalian nggak akan saya minta hitung sejauh ini. Yang penting kalian tahu adalah bahwa kelarutan itu dipengaruhi sama suhu, dan kita bisa buktikan secara termodinamika dari persamaan ini. Dan ini grafiknya. Ini grafik yang pertama. Kalian cuma perlu plot temperatur dalam Kelvin, bukan sepertinya, sama kelarutannya. Nah, kelarutannya siapa? Kelarutan dari asam oksalatnya. Cara ngitung kelarutan gimana? Tadi kan saya bilang pakai molaritas. Karena ini titrasi, nah berarti kan pakai rumus titrasi ya. Titrasi berarti apa persamaannya? M1 kali V1 M asam lah ya. Kali V asam, jangan ya karena kita pakai asam kan di sini, asam oksalat. Dikali valensi asamnya sama dengan M basa kali valensi basa dikali N basa. Kalau nanti di soal, kalau di praktikum ini menggunakan konsentrasi normalitas, maka sebenarnya M dikali N itu sudah mewakili normalitas ya. Jadi nanti bisa diganti Na dikali Va. Ini juga Mb kali valensi basa sudah mewakili normalitas basa dikali Vb. Nah, nanti kalian hitung, siapa yang kalian hitung? Na-nya. Normalitas daripada si asamnya ya. Sehingga sama dengan Nb dikali Vb dibagi Va yang dipakai. Ini Va yang digunakan dalam apa namanya? Erlenmeyer. Yang dalamnya itu berapa volumenya, volume si oksalatnya. Kemudian yang di atas ini normalitas basa, NaOH-nya berapa normal yang dipakai, kemudian volume yang terpakai. Nah, Vb ini adalah volume yang terpakai di titrasi, yang terpakai saat titrasi, ya sampai berubah warna indikator dari warna bening jadi pink kan. Nah, ini adalah kurva yang pertama guru kalian buat. Kemudian kalian hitunglah data pengamatannya. Anggaplah datanya seperti ini. Kalau di praktikum nggak jelas berapa volumenya, nggak bisa kalian lihat di videonya, kalian pakai data ini aja. Ini pada suhu 40, 30, sama 20, volume rata-rata ini volume NaOH yang dipakai ya. Segini. Volume oksalatnya kan ada kayak tahu ya di soal ya. Maaf, di video ada kan. Kalau masukkan kemari ya, tambah tabel lagi. Volume, tambah satu tabel lagi. Volume NaOH-nya. Bukan, oksalatnya, H2C2O4 yang dipakai. Nah, udah kalian bikin kurva kayak tadi ya. Hitung dulu kelarutan masing-masingnya. Kemudian nanti bikin kurva baru. Kurva barunya adalah plot. Kalian plot seperti ya sama ln konsentrasinya, S-nya. Ln S. S ini apa? Molaritas tadi yang kalian hitung, kalian buat logaritma naturalnya, kalian cari pakai kalkulator, kalian plot. Nanti hasilnya diperoleh kan. Misalnya nanti
garisnya kemana. Bisa ke bawah terserah atau ke atas misalnya. Nanti kalian cari persamaannya. Y sama dengan MX plus B. Dapat persamaan linearnya. Kemudian kalian uji kira-kira berapa kelarutannya pada suhu misalnya 80 degree, 90 degree, berapa kelarutannya. Ya. Ini suhunya ubah ke Kelvin dulu ya. Nanti kalian jadiin, ingat ya, ini seperti. Jadi dalam laporannya harus ada tugas. Ini tugas namanya. Tugas di laporan bagian akhir nanti masukin tugas. Kalian hitung tuh kelarutan pada suhu 80, pada suhu 90, pada suhu 150 derajat Celcius. Ini ubah Kelvin semua. Pakai apa ngitungnya? Setelah kalian dapat persamaan ini. Ya. Jadi kalian hitung. Misalnya persamaan linearnya itu adalah Y sama dengan berapa? 0,10 X plus 2,8 misalnya. Nah, Y ini apa? Ln S kan? Ln S dari kurva tadi. T-nya berarti apa? X-nya apa berarti? Seperti kan? Ini kan sumbu X. Ini kan sumbu Y. Y itu ln S. Maka 0,1 kali seperti gitu ya ditambah 2,8. Nah, 0,1 misalnya 80 nih, ubah ke Kelvin berarti 273 plus 80 ya. 3 15 353. 1/353 tambah 2,8. Ini kalian hitung dapat berapa, itulah ln S-nya. Untuk hitung S adalah anti-ln ya, anti-ln dari nilai ini, nilai yang kalian peroleh ini, masukin kemari. Anti-ln ini ngitung kalau di kalkulator tuh ada, boleh pakai shift ln atau 2NDF ln. Nah, hitung aja di kalkulator. Itulah nilai F-nya. Hitung untuk suhu 80, ini dekat kali ya, apa ini 90 nih. Nih jangan sama 300 lah ya. 3 ya, 80, 150 sama 300. Oke? Itu tugasnya. Saya pikir itu aja. Untuk hal-hal lain silakan kalian cari referensi ya untuk kelarutan sebagai fungsi temperatur. Jadi saya hanya bahas secara overview-nya saja supaya terarah membuat pembahasannya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.